Keluhannya apa? Sesak napas, panas dingin, Batuk-batuk, iya, mata merah, betul, gigi kuning. iya. Mungkin Anda ini mabok tai ya. Ayo turunan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, saya akan membagikan video parodi lucu dan juga video sindiran menohok daripada netizen untuk Pak Mulyono dan juga untuk keluarganya. Nah, oke teman-teman semua, di detik-detik terakhir akan lengsernya Pak Jokowi dari kursi kekuasaannya. Sepertinya orang-orang yang dulunya dekat dengan beliau sekarang sudah mulai menjauh, teman-teman. Dan ada juga video Pak Jokowi waktu sidang di gedung DPR, teman-teman. Di sini ketua majelis tidak menyebut nama beliau. Berarti itu menandakan bahwasanya Pak Jokowi ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama, kita simak saja videonya. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutresno, yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala, yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiono, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Yang kami hormati, Nama baru. Mulyono kini punya nama baru, yaitu Subur. Ada aja netizen ini. Saya tahu nama kamu. Gimana? Kusnanu, Fungku, Gak tahu, hanya yang mau tanya saya. Subur, alias Ki Ireng. Subur, lihat muka saya. Itu anunya. Saya tidak takut. Saya tahu di belakang kamu siapa. Gimana? Pasukan kamu sudah saya ambil semua. Ini gaya kamu kan? Kamu punya senjata ini saya pakai sekarang melawan kamu semua. Buktikan kawan-kawan. Ini senjata kamu kan? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Begitu? Demi Tuhan. Mohon dukungannya. Tenang saja, pasti kita dukung penuh. Saya sudah ada di sini membawa Indonesia ke kebun binatang. tugas kita sekarang. Binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Melanjutkan dan menyempurnakan Kebun binatangnya. Ya Allah. Keluhannya apa? Sesak napas. Tidak begadang tapi selalu ngantuk. Satu-satunya di dunia dipilih jadi cawapres bukan karena bakat, tapi karena bapak. Betul juga ya teman-teman. Napas, panas dingin, Batuk-batuk, iya, mata merah, betul, gigi kuning. iya. Mungkin Anda ini mabok tai ya. Ayo turunan nih. Sandal jepit saja ada pasangannya, tapi ini orang kok pilih karatan.
Ada-ada aja penyembah Mulyono ya. Sadar nggak dengan ucapan Anda ini? Sadar nggak? Dengan secara tidak langsung Anda sudah menyerah kepribadiannya Pak Prabowo. Sama-sama. Betul juga ya teman-teman. Secara langsung sudah menyerang kepribadian Pak Prabowo. Dasar kaum 58% ini benar-benar kurang cerdas ya teman-teman. Karyanya Pak Jokowi yang naruh batu pertama pembangunan JIS adalah Pak Jokowi. Iyain aja deh. Jangankan JIS, tembok besar Cina dan piramida Mesir itu hasil karyanya Pak Jokowi. Ya. Aku nunggu orang ini jadi apa? Kalau saya mah tetap jadi pendukung Pak Anies selama Pak Anies tidak membelot ke jalur sedimen. Yang harusnya tanya itu saya. Kalau Mulyono nanti lengser, para projongos jadi apa? Kepres pemindahan Apa? Kepres pemindahan IKN. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap betul. Hanya tanda tangan gampang satu detik ya tanda tangan. Tapi kesiapan IKN itu sendiri kalau yang namanya sudah ditanda tangani pindah. Pindah itu semuanya harus siap. Bukan hanya gedungnya yang siap. Furniturnya harus siap, listriknya harus siap. SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap. Ini bukan pindahan rumah aja, ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Ini semuanya harus dihitung. Yang tanda tangan bisa saya, bisa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Tapi yang paling penting kotanya ini siap betul. Ekosistemnya sudah terbangun. Kalau itu sudah siap, kan juga ada yang pendukung lainnya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap enggak, rumah sakitnya siap enggak, semuanya. Tidak hanya urusan kita pindah, kalau hanya orangnya aja hanya bawa baju. Cuma di Indonesia kekuasaan diwariskan. Selamat datang di negara Plongoha. Allah. Kepada anak, sementara hutang diwariskan kepada rakyat. Tapi rakyatnya bahagia, bahkan puji-puji dia. Gawat. Kami akan mengeluarkan 3 kartu. Kartu kuliah. Tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi itu juga penting karena kartu sembako murah. Bapak Ibu makan 2 buah pisang, itu artinya sudah cukup mengenyangkan untuk mengganti 1 porsi nasi. Kartu prakerja, ini kartu yang akan kami keluarkan itu, supaya mudah untuk mendapatkan kerja. Cari pekerjaan sekarang susah, sampai Pak Jokowi harus mencarikan pekerjaan untuk anaknya. Coba bayangkan, presiden saja sampai harus turun tangan golek gawean anake dadekke wakil presiden, ono sing arep didadekke wakil gubernur, mantune golek gawean dadi gubernur karena pekerjaan susah. Jadi presiden tidak bisa menciptakan pekerjaan baru. Hari ini itu lebih kurang 5.007. Masyarakat menanti kejujuran Presiden Jokowi akan segera pensiun. Bagaimana warisan utang era Jokowi? Betul juga ya teman-teman. Pak Jokowi ini di akhir-akhir masa jabatannya
nanti setelah pensiun bukan meninggalkan kesejahteraan untuk rakyat, tapi malah meninggalkan utang yang sampai 500.000 triliun, teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman tentang Pak Mulyono ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, oke teman-teman semua, kita lanjut saja ke videonya. 100 triliunan. Mulai dari 2015 lah katakanlah, kalau 2014 kan itu pemerintahan lama. 2015 sampai dengan 2024 ini, hari ini itu sekitar 5.600 atau 5.700 triliun. Nah, dia yang harus ganti itu, karena itu bukan tanggung jawab negara, karena dia yang melakukan itu dengan ambisi-ambisi proyek-proyek pribadinya dia. Ya, belum lagi yang dia melakukan korupsi di dalam di dalam hutang luar negeri itu, ya, melalui proyek-proyek strategis nasionalnya itu. Nah, jadi yang kita inginkan itu supaya beban hutang yang 5.700 atau 5.600 itu dibayar oleh Jokowi, bukan oleh rakyat Indonesia. Sebab kalau itu dibebankan kepada rakyat Indonesia, ya, padahal itu adalah untuk memenuhi ambisi Jokowi semata, maka gimana hubungan hukumnya antara kita penggugat ini dengan kerugian itu? Ya, kalau itu dibiarkan harus dibayar oleh rakyat, kita ini kurang bayar lewat proses pajak. Betul. Lama itu sampai anak cucu kita itu masih terus bayar itu, ya. Nah, kita mau cut off itu hutang supaya Jokowi yang tanggung jawab beserta anak cucunya. Karena secara perdata hutang itu tanggung jawab bisa diturunkan, itu diwariskan itu. Jadi dia yang harus tanggung jawab. Jangan bebannya kepada rakyat Indonesia. Itu yang kita mau. Jadi ini untuk membuka pikiran gugatan ini gugatannya untuk justru menolong rakyat Indonesia supaya tidak dibebani oleh utang Jokowi itu. Supaya yang bayar utang itu adalah Jokowi. Diambil dari mana? Dari tuh rumahnya salah satu yang mau hadiah untuk pensiunnya dia. Kemudian uang pensiunnya dia. Kalau kurang itu, maka harta-harta yang Jokowi yang dilaporkan waktu dia menjabat gubernur, kemudian 23 miliar, kemudian waktu dia daftar Pilpres 26 miliar, nambah 3 miliar tuh, padahal baru 2 tahun menjabat gubernur itu, Pak. Nah, itu nanti disita juga harta-harta itu untuk keperluan membayar utang itu yang 5.700 triliun itu. Nah, jadi ini yang kita sampaikan, disebarluaskan kepada masyarakat bahwa gugatan ini untuk menolong masyarakat Indonesia yang 270 juta lebih itu, supaya mereka tidak lagi dibebani oleh pajak. Karena pajak-pajak ini makin hari makin membebani kalau itu dibiarkan hutang-hutang itu. Nah, jadi itu target pertama kita sebetulnya, ya. Jadi supaya masyarakat tidak terbebani segala macam. 10 tahun bukanlah waktu yang... Pidato pamit Presiden Jokowi ini momen terakhir saya berdiri di sini. Rupa-rupanya sudah mau lengser ya, teman-teman. Yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oktober nanti, ini sudah September, Oktober, tanggal 20, tugas saya sebagai wakil presiden sudah selesai. Dan saya mewakili masyarakat Banten yang ditakdirkan untuk menjadi wakil presiden. Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan semua, dan saya mohon maaf atas hal-hal yang belum dapat saya kerjakan dengan penuh. Nah, oke teman-teman semua, itulah video parodi dan juga video sindiran daripada netizen untuk Pak Mulyono. Tentunya video tersebut bukan cuma hanya lucu, tapi tentunya juga mendidik kita semua. Nah, oke teman-teman semua, kurang lebih 2 minggu lagi Pak Mulyono ini akan lengser dari kekuasaannya dan nantinya akan digantikan oleh Pak Prabowo.
Semoga saja di kepemimpinan Pak Prabowo nanti akan membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan semoga saja segala kebijakannya selalu berpihak terhadap rakyatnya sendiri. Tidak hanya mementingkan dirinya sendiri dan juga kelompoknya sendiri. Nah, oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.